Shalom adik-adik, selamat pagi. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah lewati satu minggu dengan penyertaan Tuhan. Kami percaya adik-adik semuanya sehat, semuanya bersukacita. Hari ini kembali dengan Kabui dan Kak Clarence, kita akan memuji Tuhan dalam ibadah online GKR Guru Baru Surabaya Acing. Yeay, puji nama Tuhan. Nah, sebelumnya Kak Bui mau mengajak kita untuk boleh berdoa. Kita akan tundukkan kepala, kita lipat tangan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi yang indah ini. Engkau boleh Tuhan memberkati kami, memberikan kami hari yang baru, hati yang baru, semangat yang baru untuk memuji nama Tuhan. Mari Tuhan kuduskan ibadah kami pada hari ini. Biarlah kami boleh fokus, biarlah kami boleh bersukacita, beria-ria di dalam Engkau. Dan kami boleh Tuhan buka hati kami untuk boleh Tuhan ingatkan di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Mari bertata atas pujian kami, dan mari Tuhan Kau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Ini lagu yang sangat familiar. Kami percaya semuanya pasti bisa menyanyikan lagu ini. Apakah itu? King Kong, badannya besar, tapi dengan nada yang lebih kreatif, ya. Oke. Semangat ya. Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Gajah badannya besar, tapi matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Sekali lagi ya. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Gajah badannya besar, aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Oke, nah tadi kita sudah menyanyikan sebuah pujian yang menunjukkan betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Dia menciptakan King Kong yang badannya besar. Dia juga menciptakan siput yang kalau kemana-mana rumahnya ikut. Nah, lucu ya. Nah, itulah Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang selalu punya cara, Tuhan yang selalu punya ide untuk menciptakan segala sesuatu, bahkan untuk menjawab doa-doa kita. Yang perlu kita lakukan apa? Kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Oke, Kak Bui akan mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Lili. Namun sebelumnya mari kita memuji nama Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita mau masuk hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Setiap hari kami bersyukur kepadamu. Kau Allah yang hebat.
naikkan syukur kami. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Roh Kudus pimpin kami. Roh Kudus hadir dan lawan kami. Sebab namamu besar Tuhan, perbuatanmu ajaib. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib kau Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, sebelum kita belajar Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh kembali belajar firman-Mu Tuhan. Boleh membuka kembali Alkitab kami dan juga kami boleh belajar bersama bagaimana Allah Engkau mengasihi kami dan Engkau mempunyai rencana yang indah dalam hidup kami. Tuhan, hari ini Tuhan ketika kami mendengarkan firman-Mu, tolong hati kami untuk percaya dan juga bantu kami untuk sungguh-sungguh tetap melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita memulai belajar tentang sifat Allah hari ini, kita mau menonton sebuah film pendek tentang bagaimana membuat sebuah barang yang bagus. Tonton.
Apa ya tema belajar Alkitab kita hari ini? Hari ini kita mau mengenal Allah yang kreatif. Apa itu kreatif? Kreatif menurut kamus atau satu buku yang isinya itu tentang arti-arti berarti dua. Yang pertama, Allah itu punya kemampuan untuk menciptakan. Yang kedua, Allah menciptakan dengan kecerdasan dan juga imajinasi. Kita sudah tahu bahwa Allah mampu menciptakan. Bagaimana kita bisa tahu? Karena Allah itu menciptakan langit, menciptakan bumi, dan semua isinya, juga Allah menciptakan kita manusia. Nah, hari ini secara khusus kita mau belajar tentang bagaimana Allah itu menciptakan dengan kecerdasan dan juga dengan imajinasinya. Kita khususnya mau belajar tentang bagaimana Allah itu merencanakan, menciptakan, dan merancangkan hidup manusia. Mari kita ingat apa yang terjadi di film tadi. Di tangan seorang yang kreatif, tanah liat yang biasa-biasa aja itu bisa menjadi sebuah pot yang sangat indah. Begitu juga kita ketika kita datang kepada Tuhan. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Tuhan membentuknya menjadi sesuatu yang indah dan berharga bagi Tuhan. Waktu kita lihat tukang pot itu mengambil tanah liat, lalu memotongnya, lalu membentuknya, lalu menghaluskannya, membuat bagian telinganya, membuat bagian mulutnya, membuat tutupnya, membuat lubang-lubang untuk mengeluarkan air dari pot itu. Waktu itu siapa ya yang tahu bahwa tanah liat itu akan menjadi sebuah pot yang indah? Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah tukang pot itu. Karena tukang pot itu yang punya imajinasi dan juga punya kreativitas. Begitulah kita di tangan Tuhan. Kita mungkin tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan untuk hidup kita. Waktu Tuhan membentuk kita, waktu kita bertumbuh dari seorang anak kecil menjadi dewasa, kita tidak tahu. Tapi ingatlah bahwa Tuhan tahu. Tuhan tahu masa depan untuk kita, yang terbaik dari Tuhan. Sekarang bagaimana ya caranya supaya tanah liat itu bisa menjadi sebuah pot yang indah? Dan bagaimana ya supaya hidup kita itu bisa dipakai Tuhan menjadi hidup yang indah bagi Tuhan? Yang pertama, kita ingat bahwa waktu tanah liat itu dibentuk, tanah liat itu tidak protes. Waktu dia dibentuk, lalu dia dihancurkan, lalu dia dipipihkan, lalu dia dipotong, lalu dia dihaluskan. Tanah liat itu tidak protes. Begitu juga kita di hadapan Tuhan. Apapun yang kita alami dalam hidup kita, mari kita belajar percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan. Tuhan buat segala sesuatu supaya hidup kita menjadi hidup yang indah. Nah, kadang-kadang kita dibentuk melalui kesulitan-kesulitan, melalui teguran dari orang tua kita, melalui kadang-kadang hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita sukai atau kita inginkan. Tetapi belajar untuk tidak protes dan mengucap syukur karena apapun yang kita alami dalam hari-hari kita, Tuhan sudah membentuk kita menjadi hidup yang berharga bagi Tuhan.
Kalau yang pertama, kita tidak protes. Yang kedua adalah kita juga perlu belajar untuk bertanya sama Tuhan. Tuhan ingin apa ya dari hidupku ini? Waktu kita belajar, waktu kita berteman, waktu kita mengalami peristiwa-peristiwa yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, belajar untuk rajin berdoa. Minta Tuhan beritahu apa ya yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yang ketiga, ingatlah apa janji Tuhan bagi kita. Janji Tuhan bagi kita, hari ini kita mau baca sama-sama di Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nah, itulah janji firman Tuhan. Dan mari kita belajar untuk percaya sungguh-sungguh bahwa janji firman Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Kak Lili mau adik-adik ingat 3 poin. Yang pertama adalah tidak protes pada apa yang kita alami. Karena itu adalah Tuhan sedang membentuk masa depan kita sesuai yang Tuhan mau. Yang kedua adalah kita selalu berdoa rajin. Tanya sama Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidupku? Tuhan sertai aku. Yang ketiga, ingat, percaya sungguh-sungguh pada janji Tuhan bahwa Tuhan merencanakan masa depan yang hilang gemilang, yang baik untuk kita. Adik-adik, mari kita mengakhiri ibadah ini dengan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, karena begitu kreatifnya Tuhan, begitu baiknya rancangan Tuhan untuk hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu kreatif menciptakan kami, memelihara kami, dan juga merancangkan masa depan bagi kami. Kami mau belajar untuk percaya Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Untuk terus-menerus menjadi anak-anak Tuhan yang selalu dekat kepada Tuhan, yang selalu percaya kepada Tuhan, yang selalu bertanya kepada Tuhan, yang selalu mengerti bahwa kami punya masa depan yang baik di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kuis minggu ini gampang sekali. Sebutkan kembali 3 poin apa yang perlu kita lakukan setelah kita tahu bahwa kita punya Allah yang kreatif, Allah yang merencanakan masa depan yang baik bagi kita. Poin 1, 2, 3, kirimkan ke Acik Online. Sampai jumpa minggu depan. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal pada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun